Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Karena pada kesempatan hari ini kami ingin bahas nih tentang komoditas ekspor Indonesia. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalau kita perkenalan lebih dahulu nih. Dimulai dari saya Abim, terus ada Fiona, Erlina, dan juga Victor. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu gula. Gula adalah karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama. Gula juga biasanya diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Pada zaman Hindia Belanda dahulu, Indonesia termasuk industri gula yang cukup besar di dunia. Dengan tanah Jawa yang subur dan lokasi perdagangan yang strategis, banyak kolonial Belanda yang mendirikan pabrik-pabrik gula di kawasan Jawa. Diperkenalkan melalui sistem kerja tanah paksa pada tahun 1830 sebelumnya, tak disangka mengantar industri gula Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor utama gula pasir terbesar di dunia setelah Kuba. Periode emas itu berlangsung antara tahun 1929 hingga 1931 dengan jumlah produksi mencapai 3 juta ton gula yang dihasilkan oleh 179 pabrik gula. Tapi datanglah suatu masa yang disebut Great Depression. Hal itu menghancurkan harga dan permintaan komoditas internasional, membawa dampak ekonomi pada kebangkrutan. Setelah itu, pabrik-pabrik gula pun ditutup dan terbengkalai, lalu hancur termakan waktu. Kemudian membawa sebuah cerita menyeramkan yang pernah disaksikan masyarakat sekitar. Oh ya, aku menemukan sebuah cerita nih tentang bekas pabrik dan tekstil di Sidoarjo. Wah, boleh tuh cerita-cerita sama Permisa. Tapi ceritanya berbahasa Inggris. Aku kurang fasih. Hehe. Tak apa, biar aku yang bacakan. Oh, oke. In the colonial era, a magnificent Dutch building was used as a factory to make sugar, located on Tanggulangin Highway from Surabaya to Malang, precisely to the south of the Ngaban Tanggulangin Market. This building continues to run until Indonesia is independent. However, in 1999, there was a monetary crisis that made this factory no longer operational and eventually abandoned for many years. One day, a villager named Samsul, that he often heard the stories of other residents who saw ghosts there. Villagers say they often see a little girl they usually refer as Nona. Samsul himself have never seen with both eyes in person, but after hearing other stories of his citizens, Samsul mentioned that those who saw the strangers were usually not nearby residents, but residents who directly want to find out the mystery of the building. Samsul then told again that there once a beverage seller who did not close his cell when it was too late in the dark. As the result, the beverage seller was possessed by an invisible creature. After being possessed, the beverage seller also spoke Dutch. This made it difficult for physics to treat. From there, many citizens learned to carefully place themselves well, so as not to be disturbed by subtle creatures. Ih, serem banget. Tempat yang semula buat kerja, terus terlantar jadi tempat yang gak bisa dilihat. Wah, iya ya gimana lagi ya? Di dunia kan ada dua alam, ya nggak? Iya sih, andai saja pabrik itu terus berjalan tanpa adanya krisis, pasti impor akan sebanyak ini. Indonesia sekarang impor ya? Kebanyakan semenjak pabrik gula di Indonesia dinonaktifkan, impor kita naik terus. Emang sebanyak apa? Nah, ini nih, yuhu, waktunya perhitungan diterapkan. Grafik kupanggil dirimu. Dari data yang didapatkan, pada tahun 2008 hingga 2013, nilai impor gula terus mengalami kenaikan. Sehingga pada tahun 2008 hingga 2013, nilai impor gula di Indonesia mengalami kenaikan yang bersifat eksponen. Sedangkan nilai ekspor gula di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2017 tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang bersifat monoton. Sehingga pada tahun 2000 hingga tahun 2017 tidak mengalami perubahan secara eksponensial. Wah, impornya lumayan juga ya. Iya kan? Padahal SDA Indonesia sendiri tak kalah loh hebatnya dengan punya luar negeri. Lagi pula juga beragam. Buktinya kita pernah menjadi pemasok gula terbesar di dunia, ya nggak?
Makanya itu kita penting untuk belajar tentang hayati kita, supaya kita mengerti cara menanggulanginya apabila hayati kita terancam sesuatu dan pastinya terkelola dengan baik. 1. Gula tebu. Gula ini adalah jenis gula yang paling banyak dikonsumsi. Gula yang berasal dari tanaman tebu ini merupakan golongan sukrosa. Dalam pengolahannya, batang tebu digiling dan diperas sehingga mengeluarkan sari tebu. Sari tebu dikumpulkan dan disaring. Dididihkan, kemudian ditambahkan kalsium oksida untuk memurnikan. Setelah cukup murni, cairan didinginkan dan dikristalkan. Gula tebu yang tidak dikristalkan disebut sebagai gula batu. Sebagai pemutih biasanya ditambahkan belerang dioksida. Gula tebu dapat terinfeksi penyakit serai. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit serai yaitu tampak mosaik bertutul-tutul pada daun, disertai dengan batang yang tumbuh pendek sehingga tebu tampak mirip serai. Cara menanggulanginya adalah mengaplikasikan semprotan fungisida. Saking banyaknya takut gak muat nih kalau kita cantumin semua. Iya, makanya itu kita harus bangga dengan hayati kita. Terus, apa dong yang membuat Indonesia lebih milih impor? Ada faktor-faktornya. Hah? Emang apa aja? Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa senyawa dalam gula itu sendiri. Salah satu jenis gula adalah sukrosa, C12H22O11, yaitu disakarida yang memiliki 2 monosakarida yang terbentuk dari ikatan antara glukosa dan fruktosa. Kandungan unsur yang terdapat pada sukrosa sendiri adalah unsur C, karbon, unsur H, hidrogen, dan unsur O, oksigen. Konfigurasi elektron dari ketiga unsur tersebut adalah Jadi penasaran deh, seberapa besar sih kebutuhan manusia dengan gula? Menurut WHO, kebutuhan gula pada tubuh manusia hanya membutuhkan kurang dari 10% dari asupan energi manusia. Kita dapat mengukurnya menggunakan timbangan jarum, timbangan digital, atau neraca untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tetapi untuk mempermudahnya, kita bisa mengukurnya menggunakan sendok makan. 1 sendok makan gula kira-kira dapat menampung 15 ml gula pasir. Sehingga untuk 1 hari kira-kira membutuhkan paling banyak 3-4 sendok makan gula. Selanjutnya, dilihat dari data, dapat terlihat jika produksi gula di Indonesia sangat kurang. Kira-kira untuk memenuhi kebutuhan nasional saja, gula di Indonesia harus meningkatkan lebih dari 50% dari jumlah produksi sekarang. Gue jadi penasaran deh. Penasaran kenapa? Untuk mencapai impian kita agar Indonesia bisa ekspor gula lagi, kira-kira butuh berapa bekerja ya untuk mencukupi seluruh kebutuhan? pertama, dengan metode SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, kita dapat mencari jumlah gula yang dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021. Lalu, dengan perbandingan senilai, kita dapat mencari tambahan pekerja yang dibutuhkan. Bila dibutuhkan 20.000 pekerja untuk memproduksi gula pasir sebanyak 750.000 ton per tahun dengan memanfaatkan tebu hasil produksi pada lahan inti seluas 5.700 hektar. Jadi, jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 58.133 pekerja pada tahun 2019, 59.466 pekerja pada tahun 2020, dan 65.333 pekerja pada tahun 2021. Wadaw, sampai ribuan lebih. Menurut kalian masih possible nggak sih kalau impian kita Indonesia bisa ekspor gula kembali? Pastilah. Apa alasannya? Kita sebagai pemuda yang memiliki sifat kewirausahaan diberi sejarah pabrik gula ini untuk terus belajar. Belajar untuk terus mengembangkan teknologi yang ada dan merawat hayati kita. Kita bisa mendirikan pabrik gula yang baru dengan modal yang kita punya, dan dengan teknologi yang canggih kita dapat memanfaatkan hayati kita lebih lagi. Lagi pula secara tidak langsung dengan kita mendirikan pabrik gula, kita membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, dan mungkin suatu saat kita bisa membangun kejayaan ekspor gula kita kembali di masa depan. Semua ini memerlukan kerjasama kita sebagai bonus generasi selanjutnya, karena dengan adanya ekspor membuka jalur perdagangan pasar baru ke luar negeri. Dengan lokasi negara kita yang menjadi pusat perdagangan, maka kita akan dipermudah dalam hal transportasi melakukan ekspor. Selain itu, dengan adanya ekspor gula ini, nanti kita dapat mengemas domestik
menumbuhkan investasi, serta menambahkan devisa negara kita. Oke, mungkin sekian dari kita. Dah.